Kakak beradik Matt and Joey punya rahasia besar. Mereka baru saja merampok uang lebih dari $10.000 dari rumah orang. Dan dalam pelarian mereka, Matt dan Joey nggak sengaja menyebabkan seorang security jatuh ke lubang sumur yang tak terpakai. Jangan bilang siapa-siapa, perintah Matt kepada adiknya. Matt bermaksud membiarkan satu-satunya saksi mata perbuatan mereka itu terperangkap di dalam sumur. Matt sama sekali nggak paham bahwa menyimpan rahasia ternyata bukan apa-apa dibandingkan dengan menyimpan perasaan bersalah. Karena Joey justru semakin hari semakin merasa bertanggung jawab. Dia semakin merasa peduli kepada Hamby, si security. Si Joey ingin membebaskan Hamby. Karena larangan jangan bilang siapa-siapa itu tadi hanya diberikan Matt untuk Joey, maka di sini aku mau bilang kepada kalian semua bahwa Don't Tell a Soul adalah film drama thriller yang menyimpan banyak kejutan sehingga menyenangkan dan seru untuk ditonton. Tahun lalu kita dapat film dari Pixar judulnya Onward yang bicara tentang hubungan antara dua saudara laki-laki sehubungan dengan absennya figur ayah dalam sebagian besar hidup mereka. Nah, sekarang sutradara merangkap penulis naskah Alex McLay memberikan Don't Tell a Soul ini kepada kita. Film ini punya center cerita yang mirip dengan animasi Pixar tadi. Tapi nuansa cerita film ini lebih kelam. Film ini akan menampilkan tindak-tindak kriminal, menunjukkan hubungan kakak adik dalam satu keluarga yang intensitasnya semakin meningkat, menjadi penuh dengan mental abuse dan kekerasan fisik. Ceritanya akan mengeksplorasi sibling rivalry dalam wujud-wujud paling mengerikan. Tapi walaupun begitu, ada pengembangan karakter yang menarik. Ada interaksi yang menarik untuk kita simak. Sikap dan pilihan para karakter inilah yang bikin film jadi segar dan unpredictable. Matt dan Joey udah gak punya ayah, tapi mereka gak sedih. Mereka justru somewhat happy gitu, karena ayah mereka tuh abusive banget, pelanggannya jelek. Nah, untuk ngurusin ibu mereka yang sakit-sakitan, maka Matt memerintahkan Joey untuk membantunya mencuri uang. Matt berpikir kini dialah yang jadi kepala keluarga. Dan si Matt ini, karena terbentuk oleh sikap dan didikan sang ayah, memerintah si Joey dengan tangan besi. Dan dia gak kenal batasan. Ini menciptakan tensi emosional untuk kita santap. Emosionalnya itu dari betapa kontrasnya Matt dengan Joey. Si Joey ini anaknya lebih pendiam. Dia anak polos yang gak punya banyak pilihan selain ngikutin apa yang diperintahkan oleh sang abang. Film gak akan ngabisin waktu untuk membuat kita melihat Matt sebagai orang yang baik, karena sudut pandang kita actually akan dijajarkan kepada sudut pandang Joey. Aktor muda Jack Dylan Grazer menghidupkan emosi dan psikologis karakter si Joey ini dengan cukup pas. Grazer paham bahwa Joey itu diniatkan untuk menimbun marah dan kesalnya kepada Matt seiring durasi berjalan. Nah, di paruh awal kita ngelihat Grazer membatasi tingkah laku dan gerak-gerik karakternya ini. Karena dia tahu di paruh awal itu Joey memang masih menimbang-nimbang dan dia belum berani sepenuhnya. Nah, ketika Joey bertindak sendiri pun tindakan Joey itu masih berbalut rasa ketakutan gitu. Dia merasa masih harus mematuhi abangnya. Lalu seiring durasi, seiring perasaan bersalahnya tumbuh, kita dapat melihat dengan jelas perubahan psikologis si Joey dan perubahan pandangannya terhadap si abang. Bukan saja karena film memang begitu visual dalam menampilkan ketoksikan lalu kesemena-menaan si Matt, tapi juga karena kita dapat merasakan pemberontakan dan choice itu terbentuk bertahap dalam diri dan perilaku Joey. Pemicu perubahan Joey inilah yang membuat film itu menarik. Don't Tell a Soul actually menjadikan perasaan bersalah sebagai benang merah yang menyatukan karakter-karakternya. Each of them akan merasakan hal tersebut dan dijadikan titik balik atau puncak pembelajaran dari para karakter. Bagi Joey, perasaan bersalah itu yang jadi main force yang menggerakkan aksinya nanti.
Karena sebenarnya Joey lah yang udah terjatuh ke dalam lubang, yakni lubang rasa bersalah. Jadi sebenarnya yang memakan ketenangan Joey dari dalam itu bukanlah soal perbuatan mencuri dia yang ketahuan, melainkan karena ada seseorang yang bisa saja terluka dan butuh pertolongan tapi tidak ia tolong gitu. Nah, pernahkah kalian memendam rasa bersalah seperti itu? Bagaimana cara kalian memanjat keluar dari rasa bersalah demikian? Share with us in the comment. Barangkali kita bisa membantu banyak orang dengan berbagi pengalaman tersebut. Nah, perasaan bersalah Joey ini actually akan mengantarkan kita kepada satu lagi interaksi atau relasi yang menarik yang dipunya oleh film ini, yakni hubungan yang terjalin antara Joey dengan Hamby, si security. Sayangnya aku nggak bisa bicara banyak soal hubungan Joey dengan Hamby, karena ini actually adalah rahasia yang disiapkan oleh cerita. Yang kalau dibeberkan nanti hilanglah udah kejutan-kejutan yang udah disiapin. Akan merusak experience menonton. Simpelnya ini bakal jadi spoiler banget lah pokoknya. Tapi aku akan coba membahas ini dengan keep it light. Jadi Joey yang merasa bersalah kerap kembali ke lubang untuk mengirimkan makanan, untuk mengirimkan minuman kepada Hamby. Salah satu barang yang ia jatuhkan ke bawah itu adalah walkie-talkie. Nah, dari sinilah hubungan mereka dimulai. Si Joey akan sering hubungin si Hamby, mereka akan sering bicara gitu. Nah, menariknya hubungan mereka ini adalah pada awalnya mereka ini kayak dongeng kancil yang nipu harimau supaya bisa keluar dari lubang jebakan gitu. Kita bisa merasakan nada tipu muslihat yang dihembuskan oleh Rainn Wilson di balik kata-kata positif karakter Hamby yang ia perankan. Dia merayu dan meninggikan diri Joey supaya mau membantunya keluar. Tapi film ini tetap memusatkan perhatian kita kepada Joey. Sudut pandangnya itu kuat. Kita melihat dia malah mulai nyaman dan ngajak Hamby bicara lebih jauh lagi. Dia bicara kepada Hamby itu dengan nada yang seolah seperti menemukan teman bermain baru gitu. Menurutku seharusnya film ini punya durasi yang sedikit lebih panjang lagi, supaya development relationship itu bisa berjalan dengan benar-benar clear, benar-benar terasa gitu. Supaya bisa kelihatan lebih jelas progres dari Joey yang tadinya bergerak oleh rasa bersalah, menjadi terkadang seperti menganggap Hamby ini sebagai teman, terkadang sebagai pengganti abang, malah terkadang sebagai pengganti sosok ayah. Ini emosional sekali mestinya. Nah, di paruh kedua, di menjelang akhir, akan ada revealing soal siapa Hamby sebenarnya. Nah, ini mengescalate relationship antara Joey dan Hamby tadi ke arah yang sama sekali tidak tertebak. Dan ini fun buatku. Aku sadar keputusan atau tindakan karakternya itu datang dengan masih terlalu cepat. Dan sebenarnya film ini butuh banyak waktu untuk membuat perubahan tersebut tuh menjadi lebih matang lagi. Tapi meskipun begitu, tetap aja kejadian-kejadian yang disuguhkan itu benar-benar membuat aku surprise gitu. Kalau kalian suka nulis cerita atau suka sekedar ngayal-ngayal cerita, pasti pernah ngerasain serunya membayangkan berbagai kemungkinan terjadi sebagai kelanjutan cerita kita. Kemungkinan yang terpikirkan itu bakal selalu lebih liar biasanya dan lebih tak terduga dibandingkan kemungkinan sebelumnya kan, selagi kita menghayal-hayal itu. Nah, di film ini tuh di bagian menjelang akhirnya tuh kayak gitulah persisnya film ini. Dia kayak ngambil semua kemungkinan cerita yang bisa muncul dari build up di paruh awal dan kemudian menyatukannya. Konteks, tema sibling rivalry, tema perasaan bersalah, semuanya masih ada sebagai tulang punggung, tapi kejadiannya benar-benar berkembang dengan liar gitu. Jadi saat nonton ini, wah surprise, ternyata si Joey-nya ngambil begini, ternyata si Hamby-nya begitu kepada Joey kan. Banyak kejadian, semuanya surprise banget. Semua jadi seru. Tapi meskipun semuanya jadi seru dan fun, film ini juga punya selera humor yang cukup dark dari relationship Joey dengan abangnya. Sejatinya kita nggak bisa nutup mata dari elemen penting yang ternyata nggak bisa hadir dari begitu singkatnya waktu dalam membuat semua pilihan dan kejadian unexpected tadi. Yang hilang itu adalah depth, kedalaman dari konflik moral karakter. Suspense yang sudah cukup terbendung di paruh pertama menjadi terasa kurang signifikan gitu. Karena film jadi fokus ke kejadian demi kejadian. Seru, tapi kita jadi
nggak nggak peduli amat sama karakternya. Kita teralihkan dari karakter, kita teralihkan dari cerita yang tadinya terbangun. Simpelnya adalah apapun yang terjadi di akhir itu kita bakal senang karena seru dan tak tertebak. Kita nggak lagi peduli untuk bersimpati kepada karakternya. Dan untuk cerita film ini, hal tersebut nggak lagi inline gitu dengan yang sudah di set dari awal. Perjuangan anggota keluarganya, konflik di dalam mereka, semuanya jadi nggak diperhatikan lagi hingga nanti sebagai resolusi kan. Jadi semua yang udah jadi grounded itu karena surprise yang terus menerus jadi nggak terasa grounded lagi. Nah, seperti si Charlie Chaplin, film ini tuh musuh utamanya adalah waktu. Aku percaya kalau diberikan waktu lebih banyak lagi, jika dibikin dengan durasi yang lebih panjang lagi, maka elemen kejutan dan berbagai komplikasi adegan di paruh akhir tersebut bisa lebih terflash out. Memungkinkan untuk tetap terjadi, tapi kali ini terjadinya dengan membuat perhatian kita nggak terlepas dari konflik karakter, tak terlepas dari moral dan pilihan mereka, karena itu yang penting. Kalau soal seru sih, ya memang film ini bakal menghibur berkat itu. Film ini bakal punya team up karakter yang unik, bahkan hero di akhirnya juga out of the box. Film ini berani, punya nyali untuk bikin kayak gitu. Tapi untuk kondisinya yang sekarang, kita bisa bilang film ini masih terlalu liar untuk kebaikannya sendiri. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Don't Tell a Soul. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.